Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari selaku kelompok 4 akan memaparkan presentasi yang berjudul Teori Belajar Konstruktivistik dan Humanistik. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Agatha Ronaldun Batu, dengan NIM 2211021025, dan rekan saya, Muhammad Rafli Zumaris, dengan NIM 2211021026. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas, yang pertama, teori belajar konstruktivistik, dan yang kedua, teori belajar humanistik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pembelajaran konstruktivistik. Menurut Piaget, pada tahun 1971, konstruktivistik adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Sedangkan menurut Singh dan Yaduvamshi pada tahun 2015, teori belajar konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu, menurut Vygotsky, dalam pendidikan adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajar dan teman-teman sejawat melalui tantangan dan bantuan dari pembelajar atau teman sejawat yang lebih mampu. Pelajar bergerak ke dalam zona perkembangan terdekat mereka di mana pembelajaran baru terjadi. Nah, dari beberapa pendapat dan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan teori pembelajaran konstruktivistik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Sementara secara epistemologi, konstruktivistik mengasumsikan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan interaksi dengan lingkungan mereka. Asumsi epistemologi ini adalah inti dari apa yang kita sebut sebagai pembelajaran konstruktivistik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan teori belajar konstruktivistik. Tujuan dari teori belajar konstruktivistik sendiri diantaranya yang pertama ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial. Yang kedua, memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar. Yang ketiga ada sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Selain itu, tujuan dari teori belajar konstruktivistik menurut Wingwei dan Muiso pada tahun 2002 diantaranya mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Selanjutnya, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, berdasarkan beberapa tujuan yang telah diuraikan, maka cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemilihan metode mengajar yang tepat agar meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dapat memilih metode yang benar, cocok, dan mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa untuk mengikuti dan memahami pelajaran. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan juga tentang manfaat teori pembelajaran konstruktivistik. Manfaat teori pembelajaran konstruktivistik sendiri dalam teori pembelajaran konstruktivistik memiliki banyak manfaat, terutama manfaat yang dirasakan seorang pelajar. Di antara manfaat yang dirasakan pelajar, yaitu siswa dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit,
Salah satu manfaat teori belajar konstruktivistik ini merupakan manfaat yang sangat berguna bagi pelajar mengingat siswa sering mengalami kesulitan dan dalam menyampaikan gagasan. Konstruktivistik ini dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk menyampaikan gagasan secara eksplisit. Yang kedua ada memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang telah disampaikannya. Siswa dapat merasakan pengalaman baru dari gagasan yang telah ditemuinya, mengingat gagasan memiliki sifat yang dinamis, yang artinya dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu dan juga dengan pengalaman dan kemampuan berpikir seorang siswa. Yang selanjutnya ada memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi gagasan. Seperti yang telah diketahui, gagasan memiliki sifat yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Dalam teori belajar konstruktivistik ini, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi gagasannya berdasarkan alasan yang logis. Teori pembelajaran humanistik. Teori belajar humanistik memiliki sifat yang lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, menurut teori humanistik sendiri, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Dan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian beberapa tokoh gagasan dari teori humanistik. Yang pertama ada Arthur Combs, yang kedua ada Abraham Maslow, yang ketiga ada David Kolb, dan yang keempat ada Carl Ransom Rogers. Kami mengambil teori humanistik menurut Rogers. Nah, teori humanistik menurut Rogers mempunyai berbagai nama, antara lain teori yang berpusat pada pribadi atau person center, client atau client center, teori yang berpusat pada murid atau student center, teori yang berpusat pada kelompok atau group center, dan person to person. Rogers juga menyebut teorinya bersifat humanis dan menolak pesimisme dalam psikoanalisis serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Nah, teori humanisme Rogers memiliki penuh harapan dan optimisme tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Rogers juga menyatakan ada 5 hal yang penting dalam proses belajar humanistik. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar dimaksudkan adalah keinginan untuk belajar dikarenakan adanya dorongan, rasa ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekelilingnya. Dalam proses memecahkan jawaban, seorang individu mengalami kegiatan-kegiatan belajar. Yang kedua, belajar bermakna. Seseorang yang beraktivitas akan selalu mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya atau tidak. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Nah, belajar tanpa hukuman merupakan belajar yang terlepas dari hukuman atau ancaman, menghasilkan anak bebas untuk melakukan apa saja dan mengadakan percobaan hingga menemukan sendiri suatu hal yang baru. Yang keempat, belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri. Yang dimaksudkan dari sini adalah belajar menunjukkan tingginya motivasi internal yang dimiliki. Siswa yang banyak inisiatif akan mampu memandu dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, dan berusaha mempertimbangkan sendiri hal yang baik bagi dirinya. Dan yang terakhir, belajar dan perubahan. Nah, keadaan dunia terus berubah. Karena itu, peserta didik harus belajar untuk dapat menghadapi suatu kondisi dan situasi yang terus berubah. Pembelajaran teori humanistik menurut Rogers, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran seperti contohnya
Pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya bagi dirinya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang berproses. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, teori belajar konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, teori humanistik merupakan proses belajar yang harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.